Puji Tuhan ya, kita udah cukup lama ya nggak dapat pengajaran karena waktunya memang tidak ada ya. Dan kita masih ada waktu sekitar setengah jam kita belajar sedikit ya tentang Roh Kudus, dan kita sudah selesai dari 1 Samuel pasal 2, 1 Samuel. Kita sudah memasuki 2 Samuel pasal 1 selesai. Kita mulai 2 Samuel pasal 2 ya. Nanti saudara baca ya semuanya. Dari 2 Samuel pasal 2, saya hanya menerangkan apa yang dapat diterangkan dengan topik, ini topiknya adalah Roh Kudus ya. Roh Bapa Yahweh, kita butuh Roh Kudus. Karena itu kita belajar dari kitab Samuel ini ya. Supaya kita melihat bagaimana Roh Bapa Yahweh begitu sangat luar biasa bekerja bagi anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Ya, kita sudah tahu, kita sudah belajar dari 1 Samuel 1. Ada 2 orang yang diurapi, ya 2 raja, Saul maupun Daud atau Daud. Ya, nah kita melihat sama-sama dua-dua diurapi sebagai raja, tetapi kita melihat karakter dua-duanya berbeda. Ya, sehingga dari 1 Samuel kita belajar Saul tidak tahan uji. Ya. Saul tidak tahan uji dan memang sesuai dengan ketika dia diurapi, alat urapan adalah buli-buli. Buli-buli adalah satu benda yang boleh saya katakan mungkin terbuat dari tembikar ya. Buli-buli itu kalau kita lepas ya jatuh pecah. Ya. Itu sebenarnya melambangkan karakter orang yang diurapi. Ya. Nah, kita tahu dari pengajaran itu sendiri, Saul ternyata orang yang tidak tahan uji. Ya. Sehingga kita melihat ketika dia dalam ketakutan, dia melawan firman. Nah, karena dia melawan firman dan dia berontak terhadap firman. Nah, ingat ya, berkali-kali yang harus saya ingatkan adalah ketika Saul berdosa, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan dia menyesal kepada Bapa Yahweh dan minta ampun. Tidak ada ayatnya. Karena tidak ada penyesalan, tidak ada permohonan ampun. Ya, setelah waktunya genap, ya ingat ya, genap 40 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya. Dia jadi raja kan 40 tahun. Ya, Presiden Indonesia aja yang paling lama sekali ini kan siapa? Presiden kedua kan, Soeharto 32 tahun. Ini 40 tahun. Dan selama 40 tahun dia memerintah sebagai raja Saul. Ya. Kita melihat dia tidak pernah beribadah. Ya. Tetapi dia memberikan persembahan. Ke bait suci dia persembahkan. Ya. Tetapi dia sendiri tidak pernah datang untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Saul itu diurapi oleh Samuel dengan minyak urapan. Tetapi selama Samuel hidup, tidak pernah dia datang mencari Samuel. Nggak ada ayatnya. Nah, dari situ kita melihat, itulah karakter si Saul. Ya. Walaupun diurapi, tetapi kita melihat pada akhirnya dia binasa. Ya. Nah, jangan melihat Saulnya, kita melihat diri kita sendiri. Kita semua sama-sama sudah diurapi Roh Kudus. Jadi ketika kita sudah dibaptis, kita percaya kita terima Roh Kudus. Tetapi bagaimana pergaulan kita dengan Roh Kudus? Ya, jangan nanti setelah ada masalah baru cari Tuhan. Nah, itu yang salah. Setiap hari begitu kau bangun tidur, datang sama Tuhan. Bapak Yahweh terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Ya. Saya akan menjalani 24 jam ke depan. Pimpin saya. Sehingga semakin hari kita semakin bergaul dengan Roh Kudus, kita semakin mengenal Tuhan kita dengan benar. Ingat ya, Roh Kudus itu ya Roh Bapa Yahweh sendiri. Kita sudah belajar ketika Moshe
berdasarkan ya saran-saran dari termasuk mertuanya, ya. Kemudian atas kehendak Tuhan, Tuhan berikan Moshe 70 orang pembantu. Ya, dari 70 orang pembantu itu, maka sebagian daripada roh Bapa Yahweh yang ada pada Moshe itu diberikan kepada 70 orang. Ya, kita sudah belajar kan? Nah, kita juga sudah mendengar firman, kenapa 70 orang? 70 melambangkan jumlah bangsa Israel yang datang ke tanah Mesir. Ya, si Yakub bersama dengan anak-anaknya, total ada 70 orang. Dan kita bisa menafsirkan kenapa Tuhan memilih 70 orang untuk membantu Musa, kenapa Tuhan Yeshua pun memilih 70 orang untuk membantu dia. Karena 70 melambangkan cikal bakal bangsa pilihan Tuhan. Ya, nah, di sini saudara dan saya juga terus menerus diproses. Ya, dalam kehidupan ini, dan kita melihat karena Saul nggak pernah bertobat, akhirnya Tuhan binasakan. Ya, kita tidak semua orang mendapatkan hikmat ya. Maksud saya dari pengajaran saya, saudara tahu kan yang satu buli-buli, satu tanduk. Tetapi tidak semua orang melihat kenapa satu buli-buli, kenapa satu tanduk. Ya, hanya dari hikmat yang Tuhan berikan kepada saya menafsirkannya. Inilah sesungguhnya karakter Saul yang rentan terhadap kehancuran. Samuel tidak dengan sengaja ya. Tidak dengan sengaja hanya mengambil buli-buli mengisi minyak. Kemudian untuk si Daud dia ambil tanduk ngisi minyak. Dia juga tidak menyadari. Tetapi dalam akhir zaman ini oleh kemurahan Tuhan kita dibuka. Ya, Tuhan membukanya melalui saya kan. Dibuka. Ini sebenarnya ada karakter-karakter. Yang satu buli-buli gampang pecah. Artinya imannya tidak tahan uji. Imannya tidak tahan uji. Sehingga ketika dia menghadapi tantangan dari rakyatnya, dia jatuh dalam dosa. Contoh begini, ketika Gideon disuruh untuk membasmi musuhnya, ya tadinya kan sekian puluh ribu, Tuhan kurangi. 10.000 atau 20.000 juga masih banyak dikurangi. Akhirnya cuma 300 orang. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan, bukan manusia. Nah, kita juga melihat, tadinya kan saya juga jujur ya, saya juga harus jujur. Tadinya juga saya, ini kok satu buli-buli, satu tanduk. Ya Tuhan berikan hikmat. Inilah karakter sesungguhnya daripada si Saul dan si Daud. Tanduk itu biar dijatuhin dia gak bakal pecah. Nah, itulah karakter Daud walaupun dia dikejar-kejar sama mertuanya sendiri. Itu mertua loh. Mertuanya yang kejar, mau bunuh dia. Tapi dia tetap mengasihi Saul. Dia punya kesempatan, at least 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak mau bunuh. Bahkan di dalam 2 Samuel 2 Samuel 1 kita sudah baca. Ada orang Amalek yang lapor dia yang bunuh Saul. Itu malah dibunuh sama si Daud. Karena Daud tidak pernah punya keinginan untuk membunuh Saul. Karena Saul adalah bukan saja dia mertuanya, tetapi dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah, kita belajar ya. Kita belajar. Kita kalau ada orang yang diurapi Tuhan, jangan engkau sakiti. Kau sakiti, kita berurusan dengan Tuhan, bukan berurusan dengan manusia. Kan firman Tuhan kan berharga di mata Tuhan orang yang diurapi. Kalau berharga ya repot. Kalau kita berani mengusik dia, engkau mengusik mata Bapa Yahweh. Kalau mengusik mata Bapa Yahweh ya hancurlah. Ya artinya kita belajar ya. Belajar untuk menghormati orang-orang yang, walaupun kadang-kadang mungkin ada pelayan-pelayan yang mungkin pengajaran yang gak sesuai dengan iman kita, tapi ya hormati aja. Pendapat dia ya biarin aja. Ya. Cuman bagi saya, karena saya sebagai pelayan Tuhan yang digembalakan, yang dipercaya menggembalakan beberapa saudara,
Saya harus berani katakan karena kan sekarang kan banyak pengajaran melalui media-media sosial. Kalau pengajaran itu salah, saya harus berani nyatakan itu salah. Karena kan bisa aja kan saudara dengar ada pengajaran begini. Ya kan? Tapi ternyata kalau diselidiki, oh ini salah. Nah ketika saya dengar saya harus berani nyatakan. Mungkin saudara dengar, mungkin saudara nggak dengar, saya nggak tahu. Tetapi saya harus berani katakan itu yang diajarkan itu salah. Nggak sesuai firman Tuhan. Salah artinya tidak sesuai firman ya. Saya tidak bisa katakan itu salah hanya karena pendapat saya, nggak bisa. Hanya sayangnya ada juga orang-orang yang mengatakan begini. Contoh. Ada orang yang mungkin menyatakan ada tertulis, ada tersirat. Nah ini yang bahaya. Tersirat itu seolah-olah menyatakan apa yang dia katakan itu benar. Apa yang dia katakan itu dari Tuhan. Bisa ditangkap maksud saya? Kalau saya nggak berani menyatakan tersirat, saya katakan saya menafsirkan. Itu beda. Kalau ada orang yang menyatakan kan ada tertulis tetapi juga ada tersirat. Seolah-olah yang dia nyatakan itu kebenaran. Nah ini yang bahaya. Saya nggak mau menyatakan tersirat. Saya akan katakan saya menafsirkannya. Berdasarkan ayat ini saya tafsirkan begini. Bisa ditangkap maksud saya? Ya, seperti umpamanya tadi ya. Dikatakan Adam dan Hawa itu kenapa diusir? Kan harus ada sebabnya. Oh dia berdosa. Iya dia berdosa. Tetapi jangan hanya lihat dia berdosa. Saya melihat, saya menafsirkan. Mereka nggak ada minta ampun. Bisa ditangkap? Karena Tuhan itu maha pengampun. Kalau dia bertobat, pasti nggak diusir. Tapi kan nggak ada ayatnya dia bertobat. Nggak ada. Nah di situ kita lihat kesombongan. Dia merasa I'm the boss, I'm the king. Saya udah raja kan. Samuel itu siapa? Nah kesombongan di situ. Nah ini yang harus kita hati-hati ya. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipakai Tuhan merasa hebat. Akhirnya timbul kesombongan. Ada tertulis kesombongan adalah pangkal kehancuran. Awal dari kehancuran. Setan itu dosa pertamanya ya sombong. Merasa diri di sorga dia lebih hebat dari Tuhan. Itulah awal kehancuran. Nah kita harus hati-hati kadang-kadang antara kesombongan itu juga ya susah, kadang-kadang susah kita bedain ya. Ya. Oke, kemudian kita lihat di sini dari 2 Samuel 2 ya. Daud dalam proses untuk menjadi raja. Ya. Tetapi di dalam 2 Samuel pasal 2 di sini kita lihat sebelum dia pergi, Daud tanya Bapa Yahweh dulu. Ya. Dikatakan dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 1, terjadilah setelah itu Daud bertanya kepada Yahweh. Jadi dia nanya dulu ini. Dia nanya dulu. Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Ya. Yahweh berfirman, pergilah. Dan Daud berkata, kemanakah aku harus pergi? Lalu ia berfirman ke mana itu? Sanakan ke Hebron. Ya, salah satu daerah Yehuda. Dia tanya. Dia belajar untuk berkomunikasi. Kita belajar ya. Kita mungkin punya rencana. Tanya Tuhan dulu. Ya. Boleh nggak Tuhan? Ya. Kalau nggak boleh ya jangan. Ya saya sering kali kalau seandainya bertanya. Kadang-kadang kita tanya kan belum tentu seperti ini loh. Langsung dijawab kan. Nah kita kan ngomong Tuhan, saya punya rencana begini. Kalau Tuhan berkenan. Kan kalau kita nunggu-nunggu seperti ini ya belum tentu semua orang dapat seperti ini langsung. Nah kita kan minta tanda, Tuhan kalau Engkau berkenan saya jalan lancar. Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan hambat. Bisa ditangkap? Nah itu salah satu kita untuk mendeteksi apakah keinginan kita ini sesuai kehendak Roh Kudus apa enggak. Nah kita belajar mempraktekkan karena apa yang saya katakan itu adalah sesuai firman. Ketika Gideon disuruh menyerang musuh, menghancurkan berhala-berhala, dia siapa dia?
Nah, dia minta tanda, Tuhan kalau ini daripadamu, ini ada sepotong bulu kambing. Kalau Tuhan mau saya menghancurkan berhala-berhala ini kulit kambing ini akan basah, tapi sekelilingnya kering. Begitu besok dia bangun, benar kulit kambing basah, sekelilingnya kering. Nah, masih ragu-ragu kan? Dia tanya kedua kali, Tuhan kalau sebaliknya kulit kambingnya kering, sekelilingnya basah, berarti Tuhan mau. Ya itu yang terjadi. Itu kan tanda. Karena tanda itu dia lihat itu memang sesuai dengan permintaannya, ya dia kerjain. Artinya Tuhan yang akan melindungi. Nah, begitu juga Daud, Tuhan boleh nggak saya berangkat? Tuhan bilang pergi. Disinilah awal, karena Daud ini kan orang Yehuda, ya, orang Yehuda yang berdasarkan firman Tuhan, ya, itu memang akan menjadi pemimpin, ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian pasal 49. Ayat ke-8 sampai 10. Engkau hai Yehuda, saudara-saudaramu akan memuji engkau. Tanganmu ada di tengkuk yang memusuhimu. Mana dia nih? Anak-anak ayahmu akan sujud kepadamu. Yehuda bagaikan anak singa demi mangsa anakku. Ayat 49. Engkau telah naik, ia telah meniarap, ia telah berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang membuatnya bangun? Perhatikan ayat 10. Tongkat kekuasaan tidak akan beranjak dari Yehuda, dan yang menentukan hukum dari antara kedua kakinya sampai ketika Silo datang, maka ketaatan bangsa-bangsa adalah kepadanya. Ya, ini tongkat kerajaan. Kita nggak tahu, bisa saja kita menafsirkan berdasarkan ayat ini. Yang menjadi Perdana Menteri itu mungkin keturunan Yehuda. Bisa ditangkap karena ayat ini, ya. Saya pernah membaca, di rumah ada, ya, silsilah Ratu Elizabeth. Itu ternyata dari suku Yehuda, ya. Dari Yehuda itu panjang sekali keturunannya. Sampai akhirnya ke Ratu Elizabeth. Itu keturunan Yehuda. Saya nggak heran. Kenapa? Karena Bapak Yahweh berkata kepada Bapak Abraham, raja-raja akan berasal daripadamu. Betul nggak? Saya pernah baca di kadang-kadang kan kalau dulu waktu si Grace ini masih TK kan. Nah saya yang ngantar. Kan dia sekolahnya dari jam 8 sampai jam 12 di Bogor, ya. Kalau saya dari Bogor balik ke rumah kan capek. Akhirnya saya drop dia di sekolah, udah masuk. Saya jalan-jalan lah di kota Bogor itu kan. 4 jam jalan kaki aja, mobil saya taruh di parkir. Biasanya saya mampir ke toko Gramedia. Salah satu buku yang pernah saya baca berdasarkan buku ini, ya, itu Raja Arab Saudi, itu pun orang Yahudi. Saya nggak tahu kebenarannya, tapi itu buku di Gramedia. Tapi saya pribadi nggak heran karena Tuhan berkata, kan Bapak Yahweh bicara sama Abraham kan, raja-raja akan berasal daripadamu. Dan memang kalau kita lihat sampai saat ini, Arab Saudi sama Israel kan, dia nggak pernah ngutuk ke Israel. Ya saudara, ini hubungan. Ya saya nggak tahu kenapa. Tapi kalau saya lihat ayat firman Tuhan ini bisa aja. Karena itu ribuan tahun. Karena biar bagaimanapun, ya. Bisa aja dia keturunan Ismail. Bisa aja kan. Tapi dia kan keturunan Bapak Abraham. Ismail itu kan anaknya Bapak Abraham. Jadi bukan sesuatu hal yang mustahil.
Tetapi kalau Raja Inggris itu saya ada daftarnya. Ada daftarnya dari Yehuda sampai saya, itu detail sekali. Sampai Ratu Elizabeth. Nah, habis Ratu Elizabeth kan siapa sih? Pangeran Charles. Terus nanti nih yang anaknya lagi kan. Bisa aja. Karena ada ayat yang menyatakan raja-raja akan keluar dari kamu. Nah, kita melihat di sini itu jenjang yang Tuhan bikin bagi Daud. Diangkat dia jadi raja Yehuda. Itu sesuai firman karena yang pegang kekuasaan itu harus suku Yehuda. Yeshua dari suku Yehuda. Ya. Tetapi ingat ya, dia bukan imam. Bisa ditangkap. Yeshua imam besar karena dia adalah Tuhan sendiri. Tapi kan dia nggak mempersembahkan korban, dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Bisa ditangkap. Karena itu Daud tidak seperti Saul, ya. Dia kalau mau dikatakan Daud mempersembahkan, bukan dia yang mempersembahkan korban, tetapi orang imam Lewi. Kenapa saya berani katakan begitu? Karena Daud yang ngatur sebelum mesbah bait suci berdiri. Dia sudah atur, ini orang-orang Lewi harus begini, ini begini, dia sudah atur semua. Si Salomo itu hanya ngikutin ya. Hanya ngikutin. Apa yang sudah dibuat oleh Daud, itulah yang diikuti oleh si Saul. Oleh Salomo ya. Nah, di sini kita melihat karena memang ide untuk bikin bait suci itu kan dari Daud ya. Jadi jangan heran apabila di dalam kenyataannya memang Daudlah yang mengatur semua. Ya, sampai penyanyi-penyanyi itu dia yang ngatur. Ya. Itu semua yang diatur dan sesuai dengan firman ya. Karena dia kan bergaul dengan imam-imam juga. Jadi kita melihat betapa luar biasanya ya. Daud ini dengan hikmat Tuhan yang sangat luar biasa. Sebenarnya banyak ayat-ayat ini ya. Tapi kita lihat waktunya udah mulai 2 jam 12 nih. Ya. Kita lihat ya 1 Tawari 28. 1 Tawari 28 mulai ayat 11. 1 Tawari 28 ayat 11. Perhatikan ya. Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari serambi muka, ruangannya, perbendaharaannya, ruang atas, ruang dalam, serta ruangan tempat pendamaian. Perhatikan, semua rencana bangunan yang ada padanya melalui roh. Jadi Roh Kudus yang bimbing dia. Bisa ditangkap? Jadi Salomo itu hanya bangun, tetapi semua rencana detailnya itu Daud yang bangun, Daud yang merencanakan ya. Semua ruangan di sekelilingnya perbendaharaan bait Elohim perkakas semua ya. Kita melihat betapa luar biasanya ya. Kalau kita lengkap sendiri ayat-ayat 19 coba kita lihat. Ayat 19 ya. Semua itu terdapat dalam tulisan tangan Yahweh. Dia membuat aku mengerti semua pekerjaan rencana itu. Jadi semua rencana itu dari Bapa Yahweh sendiri. Diberikan kepada Daud, Daud serahkan kepada Salomo untuk Salomo mengerjakannya. Terus kita lihat 1 Tawari 29. Kita baca mulai ayat 3. Dan juga oleh karena aku menyukai bait Elohimku, Daud menyukai bait Elohim, maka harta benda kepunyaanku, ini pengorbanan Daud ya, berupa emas, perak aku memberikannya untuk bait Elohimku, bahkan lebih dari semua itu. Aku mempersiapkan tempat kudus untuk bait itu. Terus perhatikan, 3.000 talenta emas dari Ofir. 1 talenta itu 30 kilo ya kira-kira.
Saudara bayangkan 3.000 talenta, 3.000 kali 30. Berapa ton itu? Emas loh. Itu dia kalau kita kan bisa tanya, oh dari mana dia emas? Loh waktu dia berperang kan dapat jarahan. Bisa ditangkap. Itu dia serahkan semua. 7.000 talenta perak murni untuk melapisi dinding ruangan dan sebagainya. Luar biasa. Ini dia berikan untuk baik Tuhan. Oh sekarang kan emas 10 gram aja nggak mungkin kita serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang, oh sayang ah. ini berapa ton coba? Ya 30.000, 3.000 dikali 30 kan berapa tuh? 90.000 ya. Betul nggak? Apa 3.000 dikali 30. 3 kali 30 kan 90. 90.000 kilo. Berarti 90 ton. Ton ya. Emas. Kasih untuk pekerjaan Tuhan. Luar biasa kan? Karena dia begitu mengasihi Tuhan. Nah kita bisa nggak gitu? Ya tanya diri sendiri aja, bisa nggak untuk pekerjaan Tuhan, mikir-mikir kan, waduh, ya udah mulai kalkulasi di otak ini, waduh, kalau saya pernah gini ya. Tapi itulah saya percaya kalau kita digerakkan oleh Tuhan, nggak jadi masalah kok. Tuhan punya cara. Walaupun ya itulah, itu macam-macam orang ya. Ya kita harus lihat ya kalau berbicara perpuluhan. Kadang-kadang kan ada orang, katakanlah dia dapat 1.000 perak, katakanlah 1.000 perak. Ya. Kalau 1/10 dari 1.000 kan berarti dia harus kembalikan 100 kan. Tapi ya sesuai dengan perkataan tadi, sayang kan. Akhirnya dia ngembalikan mungkin aja 50 perak. Harusnya kan 100 perak. Dia ngembaliin 50 perak. Apa yang kita lihat di sini? Dia sudah menentukan dirinya bahwa penghasilanku segitu. Bisa ditangkap? Jadi jangan salahin Tuhan kalau engkau ternyata nanti diberkati seperti itu. Karena engkau sendiri yang menyatakan bahwa seharusnya kau beli 100 perak karena engkau dapat 1.000. Tetapi engkau kembalikan 50, engkau mengikrarkan diri bahwa aku cuma dapat 500 bukan 1.000. Bisa ditangkap enggak maksudnya? Nah itu yang harus hati-hati ya. Karena kita harus sangat berhati-hati, itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Nah bagaimana Maleakhi pasal 3 ayat 10 dan seterusnya bisa terjadi kalau kita tidak melakukannya dengan benar. Ingat Tuhan itu setia sama firman, bukan setia sama orang. Itu kita harus ingat ya. Tapi ya biar bagaimana ini kan proses kita diajar oleh Tuhan supaya kita belajar setia. Ini udah jam 12 sekarang ya, udah puji Bapak Yahweh.